Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat diberi kesehatan hingga saat ini. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memberikan bahasan tentang 3 nasihat Rasulullah SAW. Rasulullah pernah memberikan 3 buah nasihat kepada kedua sahabatnya, Abu Zanar Junub bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Jabal. Dalam hadis ia berkata, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan. Niscaya ia dapat menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Tirmizi. 3 pesan Rasulullah SAW layak untuk kita perhatikan karena sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bertakwa di mana saja. Definisi dari kata takwa dapat dilihat dari percakapan antara sahabat Umar dan Ubay bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Khattab, "Apakah takwa itu?" Dia menjawab, "Pernahkah kamu melalui jalan berduri?" Umar menjawab, "Pernah." Ubay menyambung, "Lalu apa yang kamu lakukan?" Umar menjawab, "Aku berhati-hati, waspada dengan penuh keseriusan." Maka Ubay berkata, "Maka demikianlah pula dengan takwa." Sedang menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya, Fi Zilal Al-Quran, takwa adalah kepekaan hati, kehalusan perasaan, rasa khawatir yang terus-menerus, dan hati-hati terhadap semua duri atau halangan dalam kehidupan. Kalau ada satu ikan minuman ringan, di mana saja dan kapan saja, maka nasihat Nabi ini menunjukkan bahwa kita harus bertakwa di mana saja. Sedang perintah takwa kapan saja terdapat dalam surat Al-Imran ayat 102, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Jadi, dimanapun dan kapanpun, kita harus menjaga ketakwaan kita. Takwa di mana saja memang sulit untuk dilakukan dan harus usaha dengan ekstra keras. Akan sangat mudah ketakwaan itu diraih ketika kita bersama orang lain. Tetapi bila tidak ada orang lain, maka maksiat dapat dilakukan. Sebagai contoh, ketika kita berkumpul dalam suatu majelis zikir, pikiran dan pandangan kita akan terjaga dengan baik. Untuk menjaga ketakwaan kita dimanapun dan kapanpun, maka perlunya kita menyadari akan pengawasan Allah SWT baik secara langsung maupun melalui malaikatnya. Yang kedua, dua kebaikan yang menghapus kesalahan. Setiap orang selalu melakukan kesalahan. Hari ini mungkin kita sudah melakukan kesalahan baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Oleh sebab itu, segeralah ketika melakukan kesalahan, lakukan kebaikan. Kebaikan tersebut dapat menghapuskan kesalahan yang telah kita lakukan. Untuk dosa yang merugikan diri sendiri, maka salah satu cara untuk menghapusnya adalah dengan bersedekah. Rasulullah bersabda, sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Maka ada orang yang ketika dia sakit, maka dia akan memberikan sedekah agar penyakitnya segera sembuh. Hal ini dikarenakan segala penyakit yang kita miliki adalah karena kesalahan yang pernah kita lakukan. Sedang dosa yang dilakukan terhadap orang lain, maka perlu dilakukan adalah memohon maaf yang bagi beberapa orang sangat sulit untuk dilakukan. Padahal Rasulullah selalu minta maaf ketika bersalah, bahkan terhadap Ibnu Ummi Maktum, beliau memeluknya dengan hangat seraya berkata, "Inilah orangnya yang membuat aku ditegur oleh Allah." Quran Surat Abasa. Setelah minta maaf, kemudian bawalah sesuatu hadiah atau makanan kepada orang tersebut. Maka kesalahan tersebut insya Allah akan dimaafkan. Yang ketiga adalah akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji adalah keharusan dari setiap muslim. Tidak memiliki akhlak tersebut akan dapat mendekatkan seseorang dalam siksa api neraka. Dari beberapa jenis akhlak kita terhadap orang lain, yang perlu diperhatikan adalah akhlak kita terhadap tetangga. Dalam suatu hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah, seseorang tidak beriman. Demi Allah, seseorang tidak beriman. Demi Allah, seseorang tidak beriman."
Ada yang bertanya, "Siapa itu ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, peringatan Allah sangat keras sampai diulangi 3 kali, yaitu tidak termasuk golongan orang beriman bagi tetangganya yang tidak aman dari gangguannya. Maka terkadang kita perlu introspeksi diri dengan menanyakan kepada tetangga apakah kita mengganggu mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.